Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, para pemirsa yang budiman. Pada kesempatan pada hari ini, Minggu 3 Maret 2024, kita bertemu kembali bersama talk show dari mediafokuspantura.com. Hari ini kita akan mengangkat sebuah tema yang berjudul PAUD Indramayu Siap Mengawal Generasi Emas. Hadir di tengah-tengah kita ada Ibu Haja Badriah, Ketua Pengurus Cabang Balongan. Ada juga Ibu Tarneji, Ketua Pengurus Cabang Singgan. Ada juga Ibu Diah Januarinda, Ketua Pengurus Cabang Indramayu. Ada juga Ibu Sri Rahayu, Sekretaris Himpaudi Kecamatan Indramayu. Ada juga Ibu Zakiah, Kepala SPS Tuna Adiaksa Indramayu. Baik, mungkin para pemirsa dan pendengar YouTube fokuspantura.com banyak yang belum memahami tentang dunia pendidikan, terutama di Kabupaten Indramayu. Ini di depan kita ini adalah Srikandi pendidikan di Kabupaten Indramayu yang betul-betul memiliki potensi yang luar biasa bagaimana mengawal perjalanan pendidikan non formal. Ya, PAUD ini mungkin salah satu bagian daripada pendidikan di luar formal, di mana formal itu dari mulai jenjang SD sampai SLTA. Tapi ini ada ibu-ibu yang setiap hari berjibaku dengan anak-anak kita di usia 2 sampai 6 tahun. Mereka terus melakukan pembinaan. Tepuk tangan untuk semuanya. Mudah-mudahan pertemuan ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Baik, kita coba kupas satu persatu tentang apa itu PAUD sebetulnya. Mungkin para pembaca dan para pemirsa juga belum paham PAUD itu sejenis makhluk apa, atau istilah dalam bahasa kerennya seperti apa. Dipersilakan barangkali dari Ibu Sri Rahayu dulu untuk memberikan penjelasan. Baik, terima kasih sebelumnya Pak atas waktunya. Baik, terima kasih atas kesempatannya Pak. Saya akan sedikit menjabarkan tentang PAUD. PAUD adalah layanan pendidikan anak usia dini yang merupakan program pelayanan untuk anak-anak dalam jangka usia 0 sampai 6 tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan baik mental, spiritual, dan jasmani. Hal itu berguna untuk merangsang kemajuan anak agar memiliki kemampuan mencapai pendidikan ke jenjang selanjutnya. Di dalam PAUD sendiri, kami sendiri itu sudah terbagi menjadi 2, yaitu PAUD formal dan non formal. Di dalam PAUD formal yaitu ada TK, ada RA, sedangkan untuk yang non formal itu ada SPS, ada Rover, dan juga ada tempat penitipan anak. Memang agak ini ya, tidak serta-merta semua anak-anak yang masuk ke PAUD itu dikategorikan sebagai tadi siswa PAUD secara umum, tapi ada pemisahan, ada pembagi. Ada yang menanggapi yang lain, barangkali Ibu Tarneji bisa menanggapi. Ya, mungkin kalau sepengetahuan saya itu kalau yang PAUD benar ada TK, ada kelompok bermain, ada SPS juga. Nah, yang kalau SPS itu dari 0 sampai 6 tahun kalau nggak salah. Itu usia yang SPS. Nah, kalau kelompok bermain itu misalnya ada TK-nya, TK 4 sampai 5 tahun, 6 tahun. Kalau di kelompok bermainnya itu usia 3 sampai 4 tahun. Bisa juga 2 juga bisa masuk. Maksudnya kalau udah ada misal ada TK-nya itu dikelompokkan usianya. Kalau di SPS itu dari 0 sampai 6 tahun itu termasuk di dalamnya. Sepengetahuan saya itu. Oke. Jadi memang semua warga masyarakat, terutama yang memiliki anak usia 0 sampai 6 tahun, sudah ada kewajiban atau apa nih, sebuah bentuk
penekanannya harus dimasukin ke PAUD atau hanya orang-orang tertentu? Dan mungkin barangkali bisa dijelaskan populasi ketika dalam satu desa misalnya kan, ini kan PAUD kan semua rata-rata di desa ya. Dalam satu desa itu ada masyarakat yang memiliki anak usia 0 sampai 6 tahun misalnya ada 100. Itu animo masyarakat terhadap PAUD itu seperti apa sih? Bisa dijelaskan nggak? Mungkin Ibu Uum bisa menjelaskan. Tentang PAUD, anak didiknya gitu. Yeah. Sebenarnya kalau masyarakat ke PAUD pada awalnya begini Pak, masyarakat itu ke PAUD itu katanya nggak bisa langsung ke SD, gitu, yang dikhawatirkan itu. Tetapi pada kenyataannya dari PAUD juga bisa bersaing dengan sekolah formal seperti TK dan RA. Jadi bisa langsung ke SD. Oh gitu ya. Jadi walaupun tidak masuk ke TK atau tidak masuk RA, dari PAUD itu bisa langsung ke SD. Bisa langsung ke SD. Enggak, artinya di dalam satu desa misalnya atau dalam satu kabupaten atau kecamatan lah, misalnya ada 100 anak nih di usia 0 sampai 6 tahun. Animo mereka untuk masuk ke PAUD atau masuk ke TK dan RA itu persentasenya berapa persen? Kalau yang saya alami sekarang gitu lebih banyak ke PAUD. Oh, gitu. Iya, karena mungkin dari biaya juga lebih terjangkau gitu, ya, daripada TK. Karena memang kalau di TK dan RA itu ada sahaya bulanan atau gimana? Ada bulanan juga sama. Di PAUD juga nominalnya lebih kecil. Oh gitu. Kalau rata-rata di PAUD itu masing-masing kecamatan berbeda-beda atau sama semua? SPP lah katakan bulanannya. Rata-rata kurang lebih 30 sampai 35. Sekabupaten Indramayu. Oh berbeda-beda ya. Ada yang 25, ada yang 20. Itu kalau misalnya SPP yang diterima oleh lembaga pendidikan, taruhlah misalnya 35 dalam satu bulan, kira-kira cukup nggak sih buat kesejahteraan? Tidak, jauh banget. Kalau untuk kesejahteraan kita jujur jauh banget. Jauh banget ya. Jauh banget. Jauh dari keharapan. Iya. Bisa nggak dijelaskan kepada publik supaya paham bahwa dari uang sahriah atau SPP bulanan yang diterima oleh penyelenggara pendidikan PAUD itu, satu guru digaji berapa sebulan? Kurang lebih antara 150.000 satu bulan. 150.000. 150.000 per bulan. Per bulan. Luar biasa ya. Luar biasa. Luar biasa. Lalu kalau misalnya kita dibilang cukup nggak sih, ya memang nggak cukup. Itu dari mana Bu? Tambahan-tambahan supaya teman-teman penyelenggara pendidikan PAUD ini bisa sejahtera. Honorarium ini tambahnya dari mana? Kalau melihat dari honor, memang jauh dari cukup ya Pak ya. Tapi dengan keikhlasan kita, insya Allah gitu. Dari lain-lainnya itu bisa tercukupi dari situ. Karena dengan keikhlasan, rezeki kita dari yang lainnya. Jadi ada sumber pendapatan dari uang bulanan yang diterima dari orang tua siswa ya, orang tua murid itu antara 20 sampai 35.000. Kemudian mereka itu menyisihkan anggaran tersebut buat tenaga pendidik sekitar 150.000 per tahun. Ini sungguh luar biasa pengorbanan yang dilakukan oleh ibu-ibu sebagai penyelenggara pendidikan. Kita kan hari ini mengenal juga ada istilah bantuan operasional, BOP ya. Nah, itu menyentuh nggak ke kesejahteraan guru? Barangkali Ibu Sri Rahayu bisa menjelaskan. Baik, saya akan sedikit menjelaskan Pak. Alhamdulillah untuk saat ini kami sudah mendapatkan bantuan dari pemerintah berupa BOP, dan itu juga kami salurkan sesuai dengan sasarannya Pak. Sesuai dengan apa yang pemerintah berikan juga, yaitu sesuai juknis. Ada ketentuan juknisnya? Kebetulan ada, dan memang itu sudah ada fak-faknya sendiri untuk keperluannya. Untuk anak-anak ada, untuk honor gurunya juga ada. Oh, jadi BOP itu buat anak-anak juga ada? Ya. Bentuknya apa?
bentuknya misalnya di situ ada ini dia bisa lebih jelaskan ya alat peraga. Oh, alat peraga. Terus kemudian termasuk buku-buku itu ya. Ada vitamin-vitamin buat anak-anak. Ada masuknya ke makan sehat. Oh, makan sehat. PMT namanya ya, ada buat. Ada. Dan anggaran itu ada nggak yang menyentuh sama kesejahteraan guru atau? Ya honor itu ada, butuhnya ada buat honor. Oh, buat honor. Iya, tapi besarannya tergantung kita kemampuan dapat BO-nya berapa. Yang biasanya kalau saya 200.000 per bulan ambil dari honor BOP itu. Jadi masing-masing lembaga pendidikan itu tidak sama ya, berbeda-beda karena memang satu lembaga pendidikan itu penerimaan BOP-nya juga tidak sama. Iya. Ada yang setiap 1 tahun itu jumlah totalnya ada yang 5 juta, ada yang 10 juta, bahkan saya dengar juga ada yang 50 juta ya. Tergantung jumlah siswa. Oh, tergantung jumlah siswanya. Kalau kita banyak ya alhamdulillah banyak, tapi kebutuhan juga ya banyak lagi. Kayak kita beli buku mewarnai ya, harus banyak jumlah murid gitu kan. Jadi kalau kita pendapatnya banyak, kita kebutuhannya lebih banyak lagi dari BOP itu. Tapi kalau honor ya tetap segitu aja. Artinya yang 150 misalnya atau yang katakan mereka terima 100 atau 300 itu ya memang ya segitu-segitu aja. Berarti kalau misalnya dikalkulasikan dari total pemasukan yang diterima penyelenggara pendidikan PAUD, misalnya dari BOP, dari SPP bulanan, itu dapat dia satu guru 500.000. Beda-beda, ada yang dapat, ada yang dapat, bang, ada yang tidak, ada juga dapat ADD dari desa. Oh, tambahan ADD dari desa juga ada masuk ya. Jadi berarti sumber pendanaan itu ada dari ADD, ada dari BOP PAUD, ada dari sumbangan dari orang mahasiswa atau masyarakat. Baik, kita di sini ada juga istilah yang mungkin sudah kemarin ramai dibicarakan, Himpaudi. Nah, ini kan ada Himpaudi. Sebenarnya apa sih perbedaan Himpaudi dengan PAUD? Mungkin bisa dijelaskan. Siapa yang menjelaskan? Oke. Kalau Himpaudi itu wadah ya, wadah untuk Himpaudi itu kan himpunan pendidik dan tenaga kependidikan anak usia dini Indonesia. Jadi di dalamnya itu isi daripada Himpaudi itu pendidik PAUD-nya. Oh gitu. Jadi organisasi yang berhimpun kemudian membentuk namanya Himpaudi. Ini tersebar sampai ke pusat ya. Iya. Ada pengurus pusat, ada pengurus provinsi, ada pengurus kabupaten sampai pengurus kecamatan. Ya, tadi nama PC itu ya. Nah, setelah adanya Himpaudi ini, bagaimana reaksi dari teman-teman penyelenggara PAUD? Apakah dengan adanya Himpaudi cukup terbantu, atau dengan adanya Himpaudi ini justru malah merepotkan? Seperti apa ini? Alhamdulillah dengan adanya Himpaudi itu kita khususnya di Kecamatan Indramayu ya, karena saya naungannya di Kecamatan Indramayu itu sangat terbantu karena banyak sekali program kegiatan dari Himpaudi di Kabupaten Indramayu tentang dengan untuk peningkatan mutu daripada pendidik PAUD itu sangat membantu kami untuk memperbaiki kinerja kami sebagai guru PAUD. Artinya organisasi Himpaudi ini tidak ansih memikirkan tentang rapat-rapat tanpa makna ya. Tidak. Tetapi terus membangun satu tekad bersama bagaimana visi Kabupaten Indramayu mewujudkan visi Indramayu bermartabat, kemudian juga kita mempersiapkan generasi emas. Itu memang berkesinambungan, saling mengisi antara PAUD dan Himpaudi ya. Ada beberapa program-program kerja yang mungkin di Himpaudi juga lebih mengarah kepada bagaimana memberikan advokasi terhadap teman-teman penyelenggara PAUD. Kira-kira apa itu? Ya itu tadi, kadang kan
dari tadi yang seperti disebutkan sama Bu Badria mengenai honor dari ADD itu ya, kadang para kepala desa juga kan masih tabu. Oh gitu. Tentang kepaudan itu. Iya, baru Himpaudi masuk ke dalam memberikan penjelasan kepada umum, sehingga setelah Himpaudi masuk dan terjadilah satu komunikasi yang terbangun dan akhirnya ADD bisa berpihak kepada PAUD. Ini ada juga terkait isu-isu adanya pungutan yang terjadi di Himpaudi dan PAUD. Ini bagaimana membaca dinamika? Kalau untuk pungutan saya rasa nggak ada ya Pak ya, karena dari dana BOP yang lembaga terima itu kan uang masuk ke rekening lembaga. Oh, lembaga masing-masing, bukan ke Himpaudi? Bukan. Oh gitu ya, terus? Dan untuk di BOP juga kan ada anggaran untuk peningkatan mutu. Peningkatan mutu, ada pos khusus ya. Peningkatan mutu itu implementasinya seperti apa? Peningkatan mutu, contoh misalnya? Misalkan untuk ya kita pelatihan. Oh, pelatihan. Terus apa lagi kira-kira ya? Itu kan kita terima ya Pak. Dan kita juga di Himpaudi ada kewajiban juga kita sebagai anggota itu untuk membayar iuran sebagai anggota, karena kita memiliki KTA, kartu tanda anggota Himpaudi. Dan kewajiban anggota adalah ada iuran wajib. Iuran wajib itu yang wajib dibayarkan oleh anggota Himpaudi. Iya, seperti itu. Itu ngambilnya memang dari uang pribadi atau dari uang yang masuk ke lembaga atau dari mana itu ngambilnya? Dari honor yang kami terima itu Pak. Oh, jadi honor yang 150 ditambah masukan dari sana sini, taruhlah anggap 300 sampai 400 ribu, ada kewajiban juga membayar iuran. Jadi itu honor kan hak kami kan, dan kita juga kewajiban kita untuk membayar iuran sebagai anggota. Jadi saya rasa sah-sah saja kita membayar dengan honor kita yang sudah diterima oleh kita, yang sudah bisa sebagian dinikmati oleh kita, dan sebagai bentuk kepedulian kita sebagai anggota Himpaudi, kita mendukung program-program Himpaudi. Ini nggak bisa dimasukin kategori pungutan atau gimana? Ya nggak bisa ya. Itu mah udah niat kita juga. Karena kita juga kan organisasinya kan independen nih, tidak ada supportan dari mana-mana kecuali BOP. Kalau kita nggak ada dari BOP, ya dari mana ya itunya tuh ibu-ibu ya. Kita juga honor kan ngambil dari BOP. Setelah honor saya terima, saya buat iuran, itu kan hak saya. Jadi menurut saya yang nggak ada pungutan liar lah. Karena segala sesuatu di organisasi juga butuh dana. Artinya anggaran yang bisa menopang dari kegiatan organisasi itu hanya anggaran dari guru-guru yang menerima saat tadi honor tadi ya. Bisa dari honor itu yang kemudian disisipkan. Berarti kalau kemudian ada anggapan, kalau misalnya ada uang kebersamaan, itu gimana itu? Muncul pernyataan uang kebersamaan yang kemudian ini menjadi isu liar dan perlu juga menjadi pendidikan pemahaman kepada publik bahwa uang kebersamaan itu yang dimaksud dikondisikan oleh Himpaudi atau memang secara sukarela PAUD memberikan kepada Himpaudi dan seterusnya sampai kepada dinas pendidikan. Kira-kira penjelasannya seperti apa, Ibu Haji Badria? Kalau uang tersebut ya Bang, yang namanya kebersamaan emang tidak ada. Kalau kita minta uang itu karena kita punya kegiatan, Bang, kayak kita manasik haji ya, kita kan perlu dana juga kan untuk anak-anak membeli istilahnya star. Kayak kita di tempat kayak Islamic Center juga kita kan butuh bayar, akomodasinya kan ada, buat kepanitiaan ya, ini ya, iya jadi itu tuh emang ada, saya minta, tapi kebersamaan itu bukan dari uang BOP. Oh gitu, bukan. Dari mana itu? Kadang saya minta swadaya dari wali murid. Oh, itu. Partisipasi dari wali murid. Itu kan bukan pungutan liar kan menurut saya itu. Ya karena memang mekanisme dan prosedurnya ditempuh, ada musyawarah, orang tua murid, kemudian mereka juga terbuka anggarannya sekian dan dibahas bareng-bareng sehingga muncul
untuk mendukung sebuah kegiatan yang berkaitan dengan tadi ya peningkatan mutu, karena orang tua juga pengen banget tuh bang, namanya anaknya pengen, ayo sih bu manasik haji gitu. Makanya guru juga kalau nggak mau orang wali muridnya mau gebu ya kan bu ya, kayak gitu. Semua kan perlu dana itu tuh. Kalau dari sekolah sendiri ya tidak mungkin kita mendanai untuk siswa yang ikut manasik haji itu. Ya, artinya bahwa Himpaudi dalam hal ini tidak ada standar baku yang menyatakan bahwa setiap pengurus kecamatan harus menyetorkan satu siswa sekian ribu, nggak ada ya? Tidak. Nggak ada ya? Tidak. Berarti kalau kemudian ada anggapan publik yang menyatakan atau menjelaskan bahwa ada pungutan itu, mungkin istilah tadi ada satu program kegiatan, kemudian kegiatan itu dimusyawarahkan bersama dengan orang tua dan kemudian disepakati, dan anggaran itu tidak ngambil dari BOP, tetapi dari masyarakat, dari orang tua siswa yang ada atau istilahnya dengan swadaya. Demikian para pemirsa Fokus Pantura yang sudah menyimak beberapa hal. Ini yang menarik dari kesimpulan pembahasan kali ini. Tema yang kita usung, PAUD Indramayu siap mengawal generasi emas, mungkin sebagai kata-kata penutup yang mungkin perlu kita sampaikan kepada publik. Barangkali perlu disampaikan bahwa bagaimana ibu-ibu menghadapi kurikulum merdeka yang mungkin sebagian ada yang menyulitkan, ada juga yang ini sangat cepat sekali harus diimplementasikan kurikulum merdeka. Karena pola kurikulum merdeka ini kan yang saya tahu itu pola pembelajaran juga berbeda. Kira-kira bagaimana menanggapi kurikulum merdeka ini, ibu-ibu? Ayo, mangga silakan. Untuk kurikulum merdeka, terus terang Pak, sebenarnya karena kami memang usianya sudah tidak muda lagi, ada agak sedikit keberatan mengikutinya. Bukan keberatan sih, kesulitannya. Kesulitan. Tapi alhamdulillahnya Pak, dari pihak dinas, kemudian juga dari pengurus-pengurus cabang, pengurus-pengurus kabupaten, sering sekali memberikan semacam simulasi pelatihan bagaimana cara masuk ke sini, bagaimana cara masuk ke aplikasi ini. Jadi untuk kami yang agak kesulitan terbantu Pak. Terbantu. Iya. Jadi sekali lagi kami ucapkan terima kasih mungkin kepada Dinas Pendidikan, kepada teman-teman pengurus PD, kepada teman-teman pengurus PC sudah mau meluangkan waktunya membersamai kami dalam kurikulum merdeka ini, sehingga kami bisa mengikutinya meskipun agak terseok-seok Pak, tapi insya Allah kami semangat untuk tetap mendukung. Ada tambahan Bu Sunarsi terkait kurikulum merdeka, tantangan kendalanya apa aja? Ya, kendalanya itu kita yang sudah usianya ini mah ya terbatas ya. Karena memang di kurikulum merdeka dituntut ya, yang digital, yang banyak belajar juga kayaknya aduh mumet banget. Jadi alhamdulillahnya mungkin ada guru yang membantu ya. Jadi merasa terbantu ya, walaupun kita gaptek ya mau belajar juga Pak. Yang terakhir Bu barangkali nambahin. Saya sudah cukup. Oh cukup ya. Jadi kita harus berusaha sebaik mungkin. Berusaha sebaik mungkin sehingga lebih baik lagi. Iya. Yang terakhir harapan Ibu untuk PAUD ke depan seperti apa? Mudah-mudahan dengan adanya ini ya kurikulum merdeka ini ya, jadi kita juga jadi lebih banyak belajar untuk meningkatkan kemampuan kita untuk memberikan pembelajaran kepada anak-anak usia dini di Indramayu khususnya untuk menyongsong generasi emas tahun 2045. Oke, demikian para pemirsa talkshow kita kali ini dengan tema mempersiapkan generasi emas di Kabupaten Indramayu melalui ibu-ibu pahlawan pejuang integrasi anak bangsa yang mungkin hari ini belum mendapat perhatian dari pemerintah pusat. Artinya apa? Bahwa BOP PAUD ini masih menjadi catatan khusus keberpihakan terhadap kesejahteraan para pengajar di
tingkat PAUD. Mudah-mudahan acara talkshow kali ini dapat bermanfaat untuk kita semua dan pemerintah bisa memperhatikan bagaimana perjuangan teman-teman kita di Indramayu, Jawa Barat terutama, dan khususnya ibu-ibu pengurus cabang, pengurus daerah Himpaudi sampai menjadi perhatian pengurus pusat Himpaudi untuk bagaimana memperhatikan nasib para pejuang-pejuang pendidikan di Kabupaten Indramayu. Saya Ihsan Mahfud, Direktur Utama Fokus Pantura, menyampaikan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.